Teman-teman, pernahkah kalian mendengar berita tentang letusan Gunung Semeru atau banjir lahar dingin di sekitar Gunung Merapi? Kejadian ini termasuk kejadian vulkanisme. Nah, apakah yang dimaksud dengan proses vulkanisme? Bagaimanakah pengaruh proses vulkanisme bagi kehidupan? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah fenomena proses magma yang naik ke permukaan bumi atau gejala alam yang berkaitan dengan penyusupan magma pada lapisan kerak bumi. Magma adalah bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan dan gas di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalam lapisan kulit bumi. Berbagai gas yang terkandung dalam magma adalah uap air, oksida belerang, gas hidrokarbon atau asam klorida, dan gas hidrosulfat atau asam sulfat. Di bawah lapisan bumi terbentuk cairan yang mengandung batuan dan gas dengan suhu yang sangat tinggi atau panas. Suhu yang sangat panas membuat magma bergejolak hingga mampu meretakkan, menggeser, dan menyusup ke lapisan bumi di atasnya, sehingga terbentuk gejala vulkanisme. Aktivitas magma ini mampu membentuk bentang alam menjadi berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah terbentuknya kaldera Gunung Bromo yang terbentuk dari hasil erupsi gunung api pada masa lalu. Letusan yang eksplosif ini berdampak pada runtuhnya kepundan gunung api sehingga membentuk kawah Bromo yang sangat luas seperti yang kita lihat saat ini. Bentuk pergerakan magma. Terdapat dua bentuk pergerakan magma pada aktivitas vulkanisme, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, intrusi magma. Intrusi magma atau plutonisme adalah terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan batuan di dalam bumi, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma dibedakan menjadi 7 macam, yaitu batolit, lakolit, keping intrusi, diatrama, intrusi korok, apolisa, dan lapolit. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Dapur magma adalah ruang di bawah permukaan kerak bumi yang menjadi tempat terakumulasinya batuan berfase cair. Lakolit adalah penyusupan magma di antara dua lapisan batuan yang menyebabkan terangkatnya lapisan batuan bagian atas hingga terbentuk lapisan cembung. Namun, permukaan di bawahnya tetap rata. Keping intrusi atau sill atau lempeng intrusi adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan. Keping ini terbentuk mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Diatrama adalah batuan yang mengisi pipa gunung api dan berbentuk silinder panjang, mulai dari dapur magma hingga kepundan di permukaan bumi. Intrusi korok atau gang adalah batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan batuan dengan bentuk pipih atau lempeng, serta membeku di sela-sela lapisan. Apolisa adalah batuan sejenis intrusi korok dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga sering disebut sebagai urat-urat magma.
Lapolit adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, sehingga berdampak pada lapisan bagian bawah, sehingga menyerupai lensa cekung. Sementara itu, permukaan atasnya tetap rata. Kedua, ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi hingga sampai ke permukaan bumi akibat adanya tekanan gas dari dalam bumi yang kuat serta akibat retakan pada kerak bumi. Ekstrusi magma dapat membentuk gunung api di daratan dan lautan. Terdapat 4 jenis material hasil ekstrusi magma dalam proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan, yaitu lava, lahar, eflata, dan ekshalasi. Lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi. Lahar adalah material campuran antara lava dan material lainnya yang terdapat di permukaan bumi, seperti pasir, kerikil, dan debu, bersamaan dengan air sehingga membentuk lumpur. Lahar dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu lahar panas dan lahar dingin. Lahar dingin adalah lava yang mengalir dan bercampur dengan air atau lumpur yang dingin. Lahar dingin membawa material batuan besar, debu, lumpur, dan bom vulkanik. Lahar panas adalah aliran lava yang bercampur dengan air panas yang berasal dari endapan air hujan yang terdapat di sekitar gunung. Air hujan ini mengendap dan membentuk danau di dasar kepundan. Eflata dan piroklastik adalah material padat berupa bom vulkanik atau batu besar, lapili atau batu kerikil, pasir, batu apung, dan taf atau abu vulkanik. Eflata dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alogen atau autogen. Eflata alogen adalah material padat dari sekitar kawah yang terlempar saat terjadi erupsi. Eflata autogen adalah piroklastik berasal dari dapur magma yang terbawa bersama lava yang keluar saat terjadi letusan. Ekshalasi adalah material berupa gas asam arang seperti fumarol atau sumber uap air dan nitrogen, solvatar atau sumber gas belerang, dan MOFET atau gas asam arang. Ekstrusi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya dan berdasarkan bentuk lubang keluarnya magma. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, berdasarkan kekuatannya. Berdasarkan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2 macam, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif. Erupsi efusif adalah erupsi berupa keluarnya lelehan lava melalui retakan, rekahan, atau lubang kawah dari gunung api. Tekanan gas magmatis pada erupsi ini kurang kuat sehingga tidak menimbulkan ledakan. Selain lelehan lava, erupsi ini mengeluarkan sedikit material padat. Contohnya, Gunung Merapi di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah mengalami masa erupsi efusif yang terhitung sejak 4 Januari 2021 hingga 12 Januari 2022. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir lahar dingin yang menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan bahan-bahan padat, seperti eflata atau piroklastik berupa bom vulkanik, lapili, kerikil, dan debu vulkanik, bersama-sama dengan gas dan fluida atau zat cair seperti lava.
Erupsi ini menimbulkan ledakan yang besar karena tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Contohnya adalah letusan eksplosif Gunung Roka Tenda di Pulau Palu, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1928. Erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda, serta memicu gelombang pasang laut. Kedua, berdasarkan bentuk lubang keluarnya magma. Berdasarkan bentuk lubang keluarnya magma, ekstrusi magma dibedakan menjadi 4 macam, yaitu erupsi linier, erupsi areal, erupsi sentral, dan erupsi campuran. Erupsi linier. Erupsi linier adalah keluarnya magma melalui celah-celah retakan atau patahan yang memanjang, membentuk deretan gunung api. Contohnya adalah Gunung Laki di Islandia. Erupsi areal. Erupsi areal adalah magma yang berdekatan dengan permukaan bumi yang kemudian membakar dan melelehkan lapisan batuan di atasnya sehingga membentuk lubang besar di permukaan bumi. Contohnya adalah Gunung Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Erupsi sentral. Erupsi sentral adalah magma yang keluar melalui sebuah lubang atau saluran dan membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Contohnya adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda, Provinsi Lampung. Erupsi campuran. Erupsi campuran adalah magma yang keluar secara eksplosif dan efusif secara bergantian, sehingga membentuk gunung api berbentuk strato atau kerucut. Erupsi ini umumnya tidak menonjolkan satu ciri khas, tetapi merupakan gabungan antara beberapa tipe erupsi. Contohnya adalah Gunung Merapi di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah. Jenis gunung api. Berikut adalah 3 jenis gunung api berdasarkan proses terbentuknya, yaitu gunung api Mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Pertama, gunung api Mar. Gunung api Mar terbentuk akibat erupsi eksplosif yang kuat. Material erupsi yang dikeluarkan sedikit karena sumber magma sangat dangkal dan sempit. Lava yang keluar bersifat kental. Gunung api ini umumnya tersusun atas timbunan bahan padat atau eflata dengan ketinggian yang rendah. Cekungan yang terbentuk di bekas kawah dapat terisi air dan membentuk danau. Contoh gunung api Mar adalah Gunung Lamongan di Jawa Timur. Salah satu bentukan hasil dari letusan adalah terbentuknya Danau Kelakah. Kedua, gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut terbentuk akibat erupsi secara eksplosif dan efusif yang bergantian sehingga lereng gunung api menjadi berlapis-lapis dengan berbagai jenis batuan. Contohnya adalah Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Ketiga, gunung api perisai atau landai. Gunung api perisai terbentuk akibat lava yang keluar sangat encer. Lava mengalir ke segala arah dan membentuk lereng yang sangat landai, sehingga gunung api tidak tinggi dan melebar. Gunung api ini merupakan hasil erupsi efusif. Contohnya adalah Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Hawaii, Amerika Serikat. Tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api dapat dibedakan berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkan.
Dari pengamatan 4 hal tersebut, letusan gunung api dapat dibedakan menjadi 7 tipe, yaitu letusan tipe Saint Vincent, letusan tipe Merapi, letusan tipe Hawaii, letusan tipe Stromboli, letusan tipe Vulcano, letusan tipe Pelée, dan letusan tipe Perret. Pertama, letusan tipe Saint Vincent. Letusan tipe Saint Vincent adalah tipe letusan yang skalanya relatif sedang, tetapi tingkat intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan. Ciri erupsi tipe ini adalah awan panas yang menerjang hampir ke semua arah tubuh gunung api. Contohnya adalah letusan Gunung Kelut pada tahun 1919 yang dentumannya terdengar hingga ke Pulau Kalimantan dan menewaskan hampir 5.160 orang. Kedua, letusan tipe Merapi. Letusan tipe Merapi adalah tipe letusan yang mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan di dalamnya memecahkan sumbatan lava yang akan keluar. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau abu panas gunung api yang dibawa angin serta menghasilkan awan panas. Ladu merupakan campuran fragmen lava dengan pasir dan debu yang terbentuk dari aliran lava atau kubah aktif. Ciri yang menonjol adalah awan panas longsoran lava dari suatu erupsi. Awan panas ini berasal dari lava pijar yang longsor dari kubah yang sedang dibangun atau dari magma yang mengalir keluar lalu longsor. Contohnya, letusan diiringi awan panas dan banjir lahar dingin di Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dengan Jawa Tengah pada tahun 2010. Letusan ini dapat mengakibatkan korban jiwa, hujan kerikil, dan pasir, serta rusaknya rumah warga dan fasilitas umum. Ketiga, letusan tipe Hawaii. Letusan tipe Hawaii adalah tipe letusan yang skalanya relatif kecil, tetapi memiliki intensitas yang cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Tipe ini menghasilkan bentukan gunung api perisai. Ciri khas dari tipe ini adalah terdapatnya danau lava pijar dengan lava muncrat atau fountain lava. Contoh dari tipe letusan ini dapat ditemui di Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat. Akibat erupsi ini, antara lain, rusaknya fasilitas umum, seperti rusaknya kabel listrik dan rumah masyarakat. Keempat, letusan tipe Stromboli. Letusan tipe Stromboli terjadi pada interval waktu yang hampir sama dengan semburan lava pijar yang saling susul-menyusul dengan selang waktu tertentu. Tekanan gas cukup kecil, tetapi terjadi secara terus-menerus serta mengeluarkan elvata dan material padat, gas, serta batuan. Contohnya adalah letusan Gunung Raung di Jawa Timur pada tahun 2015. Pada saat itu, Gunung Raung mengeluarkan abu hingga radius 30 km dalam kurun waktu aktivitas selama 2 bulan. Kelima, letusan tipe Vulcano. Letusan tipe Vulcano adalah tipe letusan yang mengeluarkan material padat dan cair, seperti bom, lapili, serta lava.
Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya dengan dapur magma yang dangkal hingga dalam. Tekanannya sedang hingga tinggi dan pada hakikatnya mempunyai pipa kawah terbuka. Ciri khas dari letusan tipe ini adalah embusan awan abu yang kemudian berekspansi atau mengembang menyerupai bentuk kembang kol atau cendawan. Erupsi pada gunung api ini bergantung pada tekanan yang tersimpan dalam gunung api. Erupsi yang terjadi dapat bersifat lemah, kuat, hingga sangat kuat. Contoh dari letusan tipe ini adalah letusan Gunung Semeru di Jawa Timur pada tahun 2008. Tercatat bahwa terjadi 4 kali guguran awan panas dari puncak gunung. Keenam, letusan tipe Pele. Letusan tipe Pele merupakan tipe letusan yang terjadi akibat penyumbatan di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum di bagian kawah, sehingga hal tersebut menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Saat penyumbatan makin tebal dan kawah tidak kuat menahan sumbatan, letusan akan terjadi. Ciri khas yang menonjol dari tipe erupsi ini adalah awan panas erupsi yang berarah mendatar akibat dari penjebolan sumbatan lava di sisi bawahnya. Contoh dari letusan ini adalah erupsi Gunung Pele pada tahun 1902 di Martinique, Hindia Barat. Akibat dari letusan ini adalah hancurnya kota St-Pierre dan banyaknya korban jiwa. Ketujuh, letusan tipe Perrette atau Plinian. Letusan tipe Perrette atau Plinian adalah tipe letusan yang mengeluarkan material serta dapat menghancurkan puncak gunung, sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Letusan tipe ini sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Material yang dilemparkan pada tipe letusan ini mampu mencapai ketinggian sekitar 80 km. Letusan tipe ini dapat melempar kepundan atau membobol puncak gunung. Awan abu tebal yang dihasilkan dapat membubung tinggi berbentuk cendawan seperti letusan bom atom. Contoh dari letusan ini adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 di Selat Sunda yang meruntuhkan dinding kawah serta memicu bencana tsunami dan korban jiwa. Gunung api berdasarkan tingkat aktivitas. Jika kita lihat berdasarkan tingkat aktivitasnya, gunung api dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu gunung api tipe A, tipe B, dan tipe C. Pertama, gunung api tipe A. Gunung api tipe A disebut sebagai gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih menghasilkan magma bekerja serta pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600 Masehi. Ciri gunung api aktif adalah kawahnya selalu mengeluarkan asap dan letusan. Aktivitas gunung api ini juga ditandai dengan gempa yang dapat direkam dengan seismograf. Contohnya, erupsi Gunung Ibu di Halmahera pada 28 April 2022 menunjukkan bahwa gunung ini tetap aktif sesudah tahun 1600 Masehi dan tergolong ke dalam gunung api tipe A. Kedua, gunung api tipe B. Gunung api tipe B disebut sebagai gunung api pasif, yaitu gunung api yang sesudah tahun 1600 Masehi belum pernah lagi meletus meskipun masih memperlihatkan gejala gunung berapi aktif. 3. Gunung api tipe C.
Gunung api tipe C merupakan gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, tetapi masih menunjukkan adanya aktivitas pada masa lampau. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan solvatara atau fumarol. Solvatara adalah gas yang mengandung sulfur atau belerang. Sementara itu, fumarol adalah embusan gas gunung api yang dominan mengandung uap air. Gas ini berasal dari lubang di kerak bumi yang mengeluarkan uap dan gas, seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen klorida, serta hidrogen sulfida. Contohnya adalah Gunung Jaboy di Pulau W, Aceh. Erupsi gunung api dan pasca vulkanik. Gunung api dapat sewaktu-waktu meletus. Terdapat ciri-ciri yang dapat dikenali untuk mengetahui gunung api akan meletus atau erupsi. Berikut adalah 5 ciri gunung api yang akan meletus. Pertama, suhu di sekitar gunung api meningkat dari suhu normal. Kedua, terjadi kekeringan sumber air secara mendadak. Ketiga, pohon-pohon di sekitar gunung api menjadi kering. Keempat, sering terjadi gempa dalam skala kecil atau besar. Kelima, binatang-binatang liar yang hidup di gunung api mengungsi ke wilayah lain. Gejala pasca vulkanik. Peristiwa vulkanisme mampu menciptakan gejala-gejala yang dapat dilihat setelah gunung api mengalami erupsi atau disebut sebagai gejala pasca vulkanik. Terdapat 4 gejala pasca vulkanik, yakni sebagai berikut. Pertama, munculnya sumber air panas yang mengandung belerang. Sumber air panas berasal dari air di permukaan bumi yang meresap ke tanah, kemudian masuk lebih ke dalam dan mendekati batuan yang masih panas atau sisa dari kegiatan vulkanik. Akibatnya, air menjadi panas sampai mendidih, lalu menjadi sumber air panas. Contohnya adalah sumber air panas di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Kedua, munculnya geyser atau semburan air panas dari dalam bumi. Geyser adalah sumber mata air panas yang memancar secara berkala. Geyser terjadi karena air yang terdapat pada celah-celah batuan di dalam bumi terpanaskan dan mendapatkan tekanan aktivitas magma di dalam bumi. Contohnya adalah aktivitas geyser di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Ketiga, munculnya ekshalasi berupa gas. Sumber gas yang muncul di sekitar gunung api pasca vulkanik adalah sumber gas belerang atau solvatara yang sering ditemukan di kepundan sumber gas uap air atau fumarol yang dikenal sebagai geotermal apabila keluar dengan tekanan tinggi, dan sumber gas asam arang atau MOVET yang dapat muncul setiap waktu di kepundan. Gas-gas tersebut biasa keluar dari kawah ataupun lubang mata air yang bersinggungan langsung dengan aktivitas vulkanisme. Contohnya adalah semburan uap gas asam arang atau karbon dioksida di Kawah Ciwidey, Jawa Barat. Keempat, munculnya mata air Magdani. Mata air Magdani adalah sumber air panas yang terbentuk dari sisa kegiatan vulkanik. Mata air ini memiliki kandungan mineral yang melimpah. Contohnya adalah sumber air panas di Gonoharjo, Kendal, Jawa Tengah. Bentang alam akibat aktivitas vulkanisme. Aktivitas vulkanisme juga berdampak pada munculnya bentang alam lainnya. 3 bentang alam yang muncul akibat aktivitas vulkanisme adalah sumbat lava, kaldera, dan plato lava. Pertama, sumbat lava.
Sumbat lava adalah ketampakan yang terjadi ketika lava yang padat dalam pipa vulkanik menjadi massa atau batuan yang resisten. Seiring berjalannya waktu, bagian dari kerucut vulkanik yang terdiri atas batuan yang kurang resisten menjadi lapuk dan terkikis, sehingga meninggalkan sumbat lava. Sumbat lava dapat berukuran sangat besar menyerupai bukit. Contohnya adalah sumbat lava Gunung Kelut, Jawa Timur pada tahun 2007. Kedua, kaldera. Kaldera adalah cekungan besar di puncak gunung. Ketampakan ini terjadi akibat letusan yang sangat dahsyat dan meninggalkan lubang yang besar. Kaldera yang berubah menjadi danau kaldera apabila lubangnya terisi air. Contohnya, kaldera Toba terbentuk akibat letusan pada ratusan ribu tahun yang lalu. Kaldera tersebut lebih dikenal sebagai Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, plato lava. Plato lava adalah ketampakan yang terjadi karena magma yang keluar bersifat cair, sehingga mampu menyebar dan membentuk hamparan lava yang luas, serta seiring berjalannya waktu mengalami pembekuan batuan. Pembekuan ini membentuk dataran tinggi yang disebut sebagai plato. Contohnya adalah Plato de Pajarito di New Mexico, Amerika Serikat yang terbentuk dari lava basaltik yang sangat cair dari letusan yang terjadi secara berturut-turut. Dampak vulkanisme bagi kehidupan. Vulkanisme umumnya memiliki keterkaitan terhadap sumber bencana. Namun, vulkanisme memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif dari aktivitas vulkanisme bagi kehidupan manusia. Pertama, dampak positif. Setidaknya terdapat 5 dampak positif dari aktivitas vulkanisme bagi manusia, yaitu sebagai berikut. Menyuburkan tanah. Erupsi gunung api mengeluarkan material piroklastik, seperti abu vulkanik. Abu vulkanik awalnya merusak tanaman dan menutupi lahan. Namun, seiring berjalannya waktu, abu vulkanik yang kaya dengan unsur hara membuat tanah menjadi subur sehingga tanaman dapat tumbuh. Memunculkan sumber energi panas bumi. Sumber energi panas bumi muncul di daerah lereng gunung api. Sumber energi ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik. Menghasilkan bahan galian atau bahan tambang. Berbagai bahan galian dihasilkan dari aktivitas gunung api, seperti belerang, pasir, batu, teras, dan batu apung. Pasir dan batu digunakan sebagai bahan bangunan. Sementara itu, saat tidak aktif, gunung api mendukung terbentuknya bahan tambang, seperti emas, perak, besi, timah, dan marmer. Menjadi objek wisata. Kawah gunung api sumber air panas dan mata air Magdani di daerah lereng gunung api berpotensi untuk dijadikan objek wisata alam yang menarik. Sebagai daerah tangkapan hujan, daerah lereng gunung api memiliki manfaat sebagai daerah tangkapan hujan. Air hujan yang jatuh di daerah lereng gunung api akan ditahan oleh pepohonan hutan dan meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Air tanah yang mengalir keluar ke permukaan bumi disebut sebagai mata air. Kedua, dampak negatif. Aktivitas vulkanisme juga dapat menimbulkan 6 dampak negatif sebagai berikut. Semburan piroklastik. Erupsi gunung api menyemburkan piroklastik seperti lapili, pasir, abu, serta awan panas yang merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, dan hewan di sekitar gunung api.
dan hewan di sekitar gunung api. Selain itu, abu vulkanik di udara dapat mengganggu penerbangan dan pernapasan manusia. Gas beracun. Gas beracun seperti gas asam arang yang keluar dari gunung api dapat membunuh makhluk hidup yang menghirupnya. Banjir lahar. Apabila bercampur dengan air hujan, penumpukan material erupsi di puncak dan lereng gunung dapat menimbulkan banjir lahar yang merusak permukiman dan lahan pertanian. Gempa vulkanik. Aktivitas vulkanisme dapat menimbulkan gempa vulkanik yang dapat merusak bangunan dan infrastruktur umum. Kebakaran hutan. Aliran lava pijar dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan. Kerusakan wilayah. Aliran lava dan lahar merusak daerah yang dilaluinya. Kesimpulan, vulkanisme adalah fenomena proses magma yang naik ke permukaan bumi atau gejala alam yang berkaitan dengan penyusupan magma pada lapisan kerak bumi. Pada aktivitas vulkanisme, terdapat dua bentuk pergerakan magma, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan di dalam bumi, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Sementara itu, ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi hingga ke permukaan bumi akibat tekanan gas yang kuat dari dalam bumi dan terdapatnya retakan pada kerak bumi. Terdapat pengklasifikasian gunung api berdasarkan proses terbentuknya yang terdiri atas gunung api Mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Sementara itu, berdasarkan tipe-tipe letusannya, gunung api dibedakan berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkan. Tipe ini terbagi menjadi letusan tipe Saint Vincent, tipe Merapi, tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Pele, dan tipe Pirat atau Plinian. Selain itu, gunung api dapat dibedakan berdasarkan tingkat aktivitasnya yang terbagi menjadi tipe A, B, dan C. Aktivitas vulkanisme memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak-dampak positifnya adalah menyuburkan tanah, memunculkan sumber energi panas bumi, menghasilkan bahan galian atau bahan tambang, menjadi objek wisata, dan menjadi daerah tangkapan hujan. Sementara itu, dampak-dampak negatifnya adalah semburan piroklastik, gas beracun, banjir lahar, gempa vulkanik, kebakaran hutan, dan kerusakan wilayah.